Halo teman-teman Kema UPN-VJ, selamat datang di Peta Isu episode 1, sebuah podcast yang membahas berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfi Indriati. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Riset dan Analisa Isu Kampus BEM UPN-VJ yang akan menjadi moderator juga pada podcast kali ini. Sebelumnya di episode perdana ini kita akan membahas berbagai isu kampus, mulai dari sarana dan prasarana, sistem parkir, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak rektor. Tentunya hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya juga bersama kedua narasumber kita, yaitu mungkin boleh mas-mas di sini memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, selamat siang teman-teman Peta Isu. Mungkin sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Ibadur Rahman. Di sini selaku Ketua BEM Fisip UPN Veteran Jakarta untuk periode 2026. Oke, selamat siang teman-teman Peta Isu. Perkenalkan, aku Lutfi Wani Ciputra. Aku selaku koordinator bidang eksternal dari Himpunan Teknik Perkapalan. Oke, sekarang kita udah perkenalan ya teman-teman. Di sini ada dua orang yang penting banget nih di Ormawa, baik di pihak kampus Pondok Labu maupun di kampus Limo. Nah, sebelum masuk ke bincang-bincang pada kali ini, mas-mas semua, mungkin kita udah tahu ya berbagai isu yang emang lagi hangat dibicarakan lah oleh Kema UPN-VJ, apalagi yang baru-baru ini nih teman-teman yang sedang ramai dibahas, yaitu sistem parkir kita yang baru, karena menimbulkan berbagai macam pro kontra ya mas-mas semua. Mungkin di sini untuk Mas Ibad sendiri, untuk melihat sky parking ini sebenarnya bagaimana sih? Apakah membantu atau malah menambah masalah baru nih di lingkungan UPN-VJ Pondok Labu? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Novi atas pelantikannya, atas pertanyaannya. Sebenarnya menarik ya terkait ketika kita membahas terkait sky parking ini, karena ini satu terobosan yang coba dibawakan oleh kawan-kawan rektorat kita untuk narasinya adalah menertibkan parkiran di UPN. Tapi rasa-rasanya hari ini pada implementasinya pun hari ini di Pondok Labu itu masih belum optimal, karena tadi ya daripada sky parking ini kulihat kampus ini rasa-rasanya mengikuti daripada rezim otoriter ya, karena selalu kebijakan yang dilakukan itu membuka forum untuk bertanya ataupun minta tanggapan dari mahasiswa setelah kebijakan itu sudah dibuat. Jadi itu yang salah sebenarnya per hari ini. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa bukan minta untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan, tapi lebih pada disosialisasikan sebelum kebijakan tersebut dilakukan. Karena ini lucu, pas lagi kayak parking kita pun di Pondok Limo lihat pembangunan pelangnya, pembangunan sistemnya itu sudah dilakukan, tapi mahasiswa bertanya-tanya nih, ini sebenarnya punya siapa? Kok orang-orang nggak ngomong-ngomong ke mahasiswa? Dan kita pun di fakultas coba untuk ajukan ke BEM pun juga bilang belum dapat info dari rektorat. Setelah desakan-desakan dari berbagai fakultas, kita pun dari FISIP, mungkin dari teman fakultas lain pun membuat konsolidasi, baru rektorat mungkin merasa terdesak, akhirnya mereka mengajukan undangan untuk berdialog bersama mahasiswa. Dan ketika dialog itu sudah dilaksanakan, menurutku itu sudah menjadi satu boundaries yang tinggi ya. Jadi sudah bukan lagi mendiskusikan untuk akan seperti apa, tapi yang setuju dianggap pro, yang nggak setuju dianggap kontra, jadi sebagai oposisi. Nah itu menurutku nggak sehat per hari ini sistem pembuatan kebijakan di UPN Veteran Jakarta. Terus kalau untuk di Skypark-nya sendiri, mungkin kemarin sebagai mahasiswa kita nggak hanya untuk mengkritisi hal-hal teknis, dalam artian nggak hanya memikirkan akses Pondok Labu dan Limo beda kartu, atau nanti sistemnya bayarnya berapa ribu, apakah per jam, apakah flat. Menurutku nggak sampai di sana saja, kita harus pikir juga terkait sistem kapitalis yang coba dibawakan dalam ranah kampus. Kita melihat kemarin pun teman-teman yang mungkin sebagai tamu ke UPN-VJ itu mereka tanya, ini mall mas, ini mall soalnya kok ada sistemnya begini-begini gitu kan, aneh ya Mas Lutfi ya. Nah itu maksudnya kemarin pun walaupun sudah dijelaskan sama rektorat kalau misalnya per bulan itu akan ada setorannya, 60% akan masuk ke pihak kampus, 40% akan masuk ke pihak Sky Parking. Itu pun belum selesai di sana, kita harus tahu 60% ini itu dananya akan kemana. Karena pun kita sebagai mahasiswa, sebagai ormawa mungkin yang aktif itu kita merasakan gitu, kita untuk mengajukan dana pagu, mengajukan support dari kampus lah, itu sangat susah lah. Dari mulai pengurusannya, reimbursenya pun lama, itu kan
kita juga bingung. Pun dari fasilitas kita rasakan gedung-gedung di UPN mungkin FISIP ya, mahasiswanya sangat banyak, tapi gedungnya nggak proper gitu. Jadi pun kita sekarang masih sering melaksanakan ujian online, kelas-kelas online karena tadi kita nggak punya ketercukupan ruangan tersebut. Mungkin itu dulu kali ya kalau dari terkait skematik. Mungkin dari Mas Lutfi melihat kebijakan yang ada di Pondok Labu nih, mungkin pernah main atau merasakan juga, apalagi kan kita di Limo juga belum ada ya untuk sky parking sendiri. Jadi kita kalau ada kegiatan di Pondok Labu itu sangat sulit ya, karena kita harus membayar juga 2.000 per hari dan itu pakai tiket juga, jadi agak ribet juga sebenarnya untuk anak-anak dari Limo gitu. Menurut Mas Lutfi gimana? Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Lutfi sudah memberikan pemantik gitu. Terkait sky parking, rasa-rasanya memang itu adalah bukan urgensi yang harus kita lakukan sementara gitu. Memang bagus, tujuannya adalah digitalisasi. Tapi urgensi kita tuh bukan permasalahan itu, tapi adalah bagaimana kecukupan area parkir di UPN itu untuk mahasiswa. Gak bisa mungkiri bahwa mahasiswa setiap tahunnya itu bertambah. Artinya mobilitas dari mahasiswa itu kan jadinya padat gitu. Banyak kejadian mahasiswa itu macet untuk parkir. Harusnya itu adalah salah satu urgensi lah yang harus dilakukan oleh pihak rektorat. Dan kadang-kadang memang saya sepakat juga sama Mas Ibat, kalau kita ini agak otoriter ketika rektorat itu membuat suatu kebijakan, tapi kita tidak dilibatkan apa masalah di kita, apa solusinya, itu kita tidak pernah dilibatkan gitu. Contohnya gini, ada di Sarpras, di area sekret saya, di himpunan. Jadi mereka itu tujuannya baik sebenarnya, untuk memberikan fasilitas yang nyaman bagi mahasiswa. Tapi banyak keluhan bahwa tempat yang diberikan itu tidak ditanyakan lebih dahulu. Gitu loh. Jadi memang seharusnya dari pihak kampus, pihak rektorat itu menanyakan dulu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, baru dikerjakan. Jangan diberikan wadah itu mahasiswa disuruh gunakan, padahal itu tidak relevan. Seharusnya begitu. Kalau dari menurut saya begitu. Baik. Berarti yang aku simpulkan juga ya dari Mas Ibat dan Mas Lutfi ini terkait transparansi kebijakan dari pihak rektorat juga ya, terkait hal-hal baru apa sih yang harusnya ada di kampus UPN VJ dibanding suatu hal yang ternyata belum prepare begitu ya di kampus UPN VJ terkait dengan area parkir ternyata yang belum mencukupi di area Pondok Labu, dan yang disebutkan tadi ada kendala ketika tab keluar atau tab masuknya juga ya terjadi kemacetan begitu. Mungkin ini juga jadi salah satu pemantik juga bagi ormawa-ormawa untuk bisa jauh lebih bisa memberikan solusi lebih lah ke pihak rektorat kalau ada kebijakan itu jauh lebih transparan di awal. Jangan tiba-tiba udah ada baru diberitahu seperti itu mungkin ya mas-mas kalian. Mungkin kalau untuk di Limo nih Mas Lutfi, kita kan udah tahu ya terkait lahan parkir yang sudah ada. Menurut Mas Lutfi sendiri kalau sistemnya sama nih akan seperti apa menurut Mas Lutfi, gimana? Ya sebenarnya kalau sistemnya sama itu kan balik lagi. Yang saya sampaikan urgensinya sebenarnya bukan itu. Kan kalau kita lihat di bawah itu kan ada lahan parkir. Betul. Tapi yang per hari ini permasalahan di lahan parkir bawah adalah aksesnya. Ya. Tadi saya baru sempat ngobrol dengan salah satu satpam di sini bahwa terjadi kecelakaan saat menuju tempat parkir di bawah. Artinya adalah itu urgensi utama. Keselamatan daripada mahasiswa itu harus diutamakan, bukan masalah digitalisasinya. Ya. Artinya kalau kita mempermasalahkan digitalisasi itu bagus, tapi lahan parkir yang nggak ada atau lahan parkir yang kurang untuk apa? Misalnya kita terapkan sky parking, per bulan ada member, tapi ternyata di dalam itu penuh. Itu yang menyebabkan mahasiswa itu parkir di luar. Apa gunanya member itu? Jadi kan nggak ada gunanya. Justru rugi malah mahasiswa. Dan balik lagi dengan kejadian kecelakaan di bawah, artinya jalan itu kan tidak pantas untuk dilewati.
Jangan sampai kebijakan itu baru dibuat ketika ada kecelakaan. Itu jangan sampai. Gak mungkin pihak rektorat tidak bisa membaca itu. Kan gitu. Berarti yang aku highlight juga terkait parkiran dirimu yang sangat disayangkan ya teman-teman juga, karena dari aspek keselamatan juga untuk teman-teman kema yang lain itu sangat kurang ya, karena akses menuju ke lahan parkirnya itu cukup curam ya teman-teman. Jadi mungkin ada pertimbangan lain lagi mungkin dari pihak rektorat untuk segera merevisi mungkin terkait lapangan parkir yang di Limu. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, topik selanjutnya yang kita tahu juga kan selain skate parking itu banyak banget hal-hal yang harus kita bahas juga. Kalau dari pandangan Mas sendiri nih, apakah fasilitas yang tersedia saat ini khususnya di kampus Pondok Labu atau di kampus Limo itu apakah sudah cukup gitu? Mungkin boleh dari Mas Ibar. Oke, menarik tadi sebenarnya soal pas dan juga lahan parkir, skate parking pun tadi mulai dari sana itu salah satu kenyamanan mahasiswa daripada kita dituntut untuk berprestasi di kampus, untuk menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang progresif, mahasiswa yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Tapi tadi kita perlu untuk ditunjang dengan beberapa fasilitas yang bisa difasilitasi oleh kampus. Pertama mungkin dari ruang kelas. Ini menjadi kerja keras pertama kali di visit yang merasakan. Itu adalah penambahan kuota mahasiswa tiap tahunnya yang tanpa dibarengi oleh penambahan fasilitas kelas di gedung visip A ataupun di visip B. Karena mungkin benar kuota mahasiswa itu memang ditentukan oleh Permendikti. Itu ada Permendiktinya. Tapi dari kampus, dari pihak dekan atau dari pihak rektorat itu pun bisa mengajukan rekomendasi jikalau angka yang diberikan oleh Permendikti itu tidak relevan dengan kapasitas yang bisa disediakan oleh kampus. Jadi itu rasanya sebenarnya itu cuma permainan akal licik mereka aja. Kalau mereka membalikin bola-bola liar ini semua ke pemerintah, salahnya kementerian lembaga. Yang mereka itu sebenarnya sebagai rektorat, sebagai dekan, sebagai wewenang yang punya wewenang di kampus itu punya salah satu jalannya yaitu memberikan surat balasan ataupun surat tanggapan terkait kuota yang diberikan oleh Permendikti tadi. Kalau misalnya memang tidak relevan dengan gedung ataupun fasilitas yang ada di kampus tersebut. Itu mungkin kalau dari ruang kelas sendiri. Lalu kalau dari ruang penunjang lainnya seperti kantin, kenyamanan kantin, terus juga lahan parkir dan lain-lain itu juga masih kurang. Mungkin kita juga nggak bisa terlalu menuntut banyak karena kita juga harus realistis. Kampus kita baik di Pondok Labu ataupun di Limo kita di tengah kota yang memang bangunan itu nggak bisa menyamping kita ke atas gitu. Jadi per hari ini kemarin pun ada bangunan baru di visip A yang mungkin punya terobosan baru lah karena sudah lantai 4. Kalau di peraturan kalau misalnya gedung sudah lantai 4 ke atas itu wajib ada lift. Akhirnya baru dibangun di visip A, tapi itu belum terimplementasi di visip B. Itu gedung UPN lainnya yang sudah memiliki 4 tingkat tapi masih full tangga itu nggak boleh sekarang. Kalau dari 4 lantai itu harus sudah ada lift peraturan. Nah itu yang per hari ini masih kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan kenyamanan fasilitas yang mungkin bisa didapatkan di kampus. Terus juga kalau dari lahan parkir, sebenarnya tadi sepakatnya sama Mas Lutfi, tapi agak mirawarin lah kita di Pondok Labu itu yang rektorat hanya biasanya mereka hanya mengutamakan daripada pembukaan lahan, penambahan lahan baru tanpa tadi memikirkan coba untuk masukkan dalam manajemen arus lalu lintasnya, sirkulasinya, mobilisasinya. Karena tadi mungkin pada jam-jam tertentu itu akan terjadi kepadatan yang akhirnya waktu itu pun ramai. Kalau teman-teman bisa lihat di postingan manajemen parkir itu ada antrian motor untuk keluar dari Pondok Labu dari depan itu sampai di gedung FH itu panjang antriannya. Itu kan sangat tidak layak ya, sangat ironis kita lihatnya. Itu yang menjadi evaluasi besar. Jadi nggak hanya soal penambahan lahan, tapi juga perbaikan evaluasi sistemnya untuk bagaimana melahirkan pengelolaan parkir yang memang tadi efektif dan juga memang mengutamakan dari kenyamanan mahasiswa. Itu mungkin. Ya, berarti tadi yang aku tangkap juga ya terkait ruang kelas sama kapasitas mahasiswa yang semakin bertambah ya setiap tahunnya. Mungkin ini juga bisa jadi koreksi yang juga ke pihak rektorat tentunya, ke
Karena yang kita tahu juga ternyata kalau yang aku tahu nih banyak banget ternyata teman-teman fisik tuh yang kelasnya mostly online. Iya. Itu sangat disayangkan ya teman-teman, karena kita sendiri juga butuh kan, kita bayar UKT jelas, kita datang ke kampus tapi kelasnya online itu sangat disayangkan. Terus terkait tadi kepadatan juga yang mahasiswa masuk dan keluar area kampus itu sangat juga disayangkan sih teman-teman. Mungkin kalau untuk di kampus IMO yang kita udah tahu ya Mas Lutfi terkait penambahan fasilitas di sekret himpunan juga yang ternyata mungkin ada yang merasa terbantu lah, tapi malah ada juga yang merasa menyempitkan gitu lahan di sekret himpunan sendiri jadi semakin sempit gitu. Menurut Mas Lutfi ini gimana? Ya memang sekret di himpunan itu adalah rumah. Per hari ini saya lihat fasilitas yang diberikan oleh kampus itu membuat kita itu menjadi seorang individual. Kenapa saya bilang itu? Karena konsep dari meja dan kursinya itu untuk sendiri. Memang ada sofanya. Seharusnya ketika memang kampus itu membuat fasilitas demi kenyamanan dari mahasiswa itu kan harus ditanyakan dulu. Kita berkaca dari tata letak kursi saat sebelum dibangun yang baru, kan gitu, ya kan? Harusnya ya dibikin aja begitu, karena banyak keluhan sekali dari beberapa mahasiswa di teknik. Tidak ada kenyamanan, dari kursinya pun itu tinggi, ya kan? Kita jadi menghadap masing-masing, tidak ada suatu tempat yang kita berkumpul untuk diskusi. Itu jatuhnya kita cuma mengerjakan tugas di situ saja gitu, tidak ada diskusi di situ, ya kan? Kemarin ada anak mesin yang menggunakan perihal itu. Jadi akses mereka untuk berkumpul, untuk bercerita, untuk berdialog dan untuk belajar pun itu terbatas jadinya. Ya balik lagi, kita haruslah memikirkan bahwa kampus itu jangan sampai melakukan suatu kebijakan secara otoriter. Jadi harus diikutsertakan mahasiswa ketika fasilitas itu untuk mahasiswa sendiri. Itu kalau dari saya. Mungkin ini juga ya Mas Lutfi, kayak sebenarnya kita emang minta tempat yang nyaman, misalnya sekret himpunan yang bisa menjadi teman-teman mahasiswa untuk berkumpul, tapi implementasinya mungkin misalnya dari pihak dekan juga, dari pihak rektorat juga gitu tentang fasilitas dukungan gitu. Oh iya, satu lagi. Boleh? Perihal renovasi atap di sekret. Permasalahan dari sekret kami itu adalah kebocoran. Dilakukan renovasi. Dibangun pagar-pagar untuk lampias. Dan ternyata itu tidak efektif. Ya kan? Karena dibangun atap tapi ada celah untuk air masuk ke bawah, itu tidak difokuskan utama masalah itu. Tetap bocor. Jadi untuk apa renovasi kalau masalahnya tidak dituntaskan? Kan gitu. Itu cuma artinya rektorat membangun fasilitas itu cuma sebagai formalitas saja gitu, tidak ada fokus utamanya. Itu misalnya. Kadang-kadang lucu juga gitu. Pengen terlihat bagus, tapi tidak ada fungsi utamanya. Hanya bermodal estetika. Ya. Kan gitu. Apalagi ada statement dari pihak kampus, kita harus memperbagus gedung depan di teknik. Ya kalau kayak gitu untuk apa? Tidak ada fungsinya untuk bagi mahasiswa kan? Itu kan mahasiswa. Nah, gitu. Mungkin sama kasusnya juga dengan yang kampus Pondok Labu ya, terkait kurangnya ruang kelas juga di ITMO. Betul. Karena yang kita tahu sendiri jumlah mahasiswa kesehatan dan teknik itu cukup lumayan banyak, apalagi kita salah satu penerima UKT tertinggi juga teman-teman di ITMO. Sangat disayangkan karena hal-hal yang minus lah dari kebijakan rektorat maupun dari pihak dekanan itu sendiri. Nah, membahas UKT juga dan administrasi untuk saat ini nih, mungkin dari Mas Ibar sendiri, adakah kesulitan di Ormawa Mas Ibar sendiri terkait pencicilan UKT atau administrasi ke pihak kampus, dekanan atau lain sebagainya? Oke, terkait masalah UKT berarti ya. Ya, UKT ini sebenarnya di tahun ini kita punya gejolak yang menarik ya. Karena kemarin di awal-awal tiap fakultas itu punya satu dobrakan besar masing-masing
pun yang terbesar kemarin di teman-teman Vikes ya, sampai akhirnya dekannya diganti ya, dekan Vikes diganti, dan itu pernah terjadi di fisik. Yang awalnya teman-teman fisik itu selalu mengandalkan lah daripada ya ada yang pencicilan, ada yang pembebasan 50% dan juga pembebasan UKT untuk teman-teman yang sudah wisuda atau sudah selesai dalam menunggu wisuda saja. Nah ini pas kemarin tiba-tiba keluar terkait surat terbaru yang mengatur pencicilan UKT kalau misalnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Itu pun diterapkan sama dekan fisip untuk teman-teman di fisip sudah tidak bisa lagi melakukan pencicilan UKT. Di sana banyak dinamika yang terjadi, banyak ruang pendiskusian yang terjadi sampai akhirnya dekan berani untuk mengambil kebijakan tersendiri. Karena pada awalnya mereka kekeh kalau misalnya ini tidak ada pencicilan lagi. Tapi saat itu kita dari teman-teman BPC coba untuk membuat sebuah bahasa kalau tantangan digital petisi, buat petisi online untuk siapa yang menggugat dari kebijakan tersebut. Akhirnya itu tertangani lebih dari 400 mahasiswa dan kita coba untuk audiensi lagi dan ajukan. Baru setelah itu dekannya nggak lunak, tapi memang nggak secara full, jadi memang boleh mencicil lagi. Tapi yang pada awalnya mahasiswa boleh mencicil sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang pencicilannya untuk termin pertama itu harus dibayarkan 40% daripada UKT mahasiswa tersebut. Ya, akhirnya masih menimbulkan beberapa kontroversi lah, karena masih kita lihat mahasiswa ini butuh dibantu daripada finansial keuangan, karena kita nggak tahu keuangan dari tiap-tiap mahasiswa itu seperti apa. Itu dan yang menariknya sebenarnya dari Wadik 2 Visip bagian keuangan dan cara prasarana itu cukup suportif ya. Jadi memang satu hal yang selalu kutagih pada Wadik, karena Mas Wadik itu pernah ngomong gitu, kalau misalnya jangan pernah ada mahasiswa fisip yang sampai ambil cuti atau nggak kuliah cuma karena bisa dari UKT. Karena tiap kali ada permasalahan itu yang selalu tadi, Mas mana omongan ini. Akhirnya selalu dibantu, selalu dikasih jalan untuk kita tembus betul masa-masa yang kita kesulitan. Tapi kalau untuk kebijakannya terkait kemarin pencicilan dihapus, tentu itu kita sangat menuntut keras ya. Karena kemudian salah satu kebijakan yang ingin presiden kita bawakan soal efisiensi bla bla bla, yang akhirnya mungkin inilah salah satu domino daripada kebijakan tersebut. Berarti emang dari pusatnya juga kita dirugikan ya Mas terkait pencicilan UKT ini, dan untungnya sendiri di FISIP dekannya sangat membantu mungkin terkait pencicilannya atau membantu tiap-tiap kemahnya juga terkait permasalahan UKT-nya sendiri. Nah, kalau dari FT nih yang Mas Lutfi tahu mungkin dari lingkungan Fakultas Teknik terkait pencicilan UKT atau administrasi yang dirasakan seperti apa, Mas? Ya sebenarnya terkait pencicilan UKT itu adalah bagi mahasiswa. Jangan sampai kampus itu menjadi suatu hal yang bisnis oriented, yang menyusahkan mahasiswa itu sendiri. Kalau pihak rektorat membuat dihapusnya pencicilan UKT, harusnya itu tidak usah dilakukan, karena ada di pasal 7 di Pertor terkait pencicilan UKT. Kasihlah ruang terhadap mahasiswa untuk menempuh pendidikan. Jangan dipersulit mahasiswa itu saat menempuh pendidikan. Jadi ya dimudahkan saja gitu jalan mahasiswa, jangan dipersulit. Itu kalau menurut saya. Jadi sedikit lagi soal UKT ini menarik. Soal UKT karena ini bersangkutan dengan kewajiban kita berUKT dan ada hak yang kita ambil sebagai mahasiswa. Dan mungkin teman-teman awal kita punya dana yang ada dalam pagu. Yang mungkin per hari ini masih dalam tanda tanya kenapa dana pagu di tiap-tiap fakultas, tiap-tiap ormawa itu berbeda-beda. Mungkin ini informasi bahwa aku di FISIP BEM itu dapat 15 juta dan aku udah sering banding ke beberapa teman-teman fakultas lain itu punya angka yang berbeda. Sebenarnya bukan adanya iri ataupun kok dia lebih besar nggak seperti itu, sebenarnya kita cuma butuh transparansi kenapa ini bisa beda-beda. Kalau misalnya memang dana pagu itu berdasarnya dari itu UKT mahasiswa, mungkin kita bisa terima gitu, karena ya kita lihat memang UKT teman-teman FK itu lebih besar dan kita divisi. Akhirnya kalau memang BMFK mendapatkan pagu yang lebih besar itu ya
make sense gitu juga. Tapi kan enggak, dana pagu operasional kegiatan atau mahasiswa itu berasal dari kementerian yang itu nanti disalurkan oleh pihak rektor yang bagi-bagi jatah ini berapa dan jatah ini berapa. Nah itu yang per hari ini kita belum tahu kenapa ada perbedaan tersebut, kenapa nggak ada transparansi ke mahasiswa. Kita butuh itu aja transparansi kenapa ada perbedaan itu, tapi kan nggak pernah dijawab sama mereka. Mereka selalu muter-muter, dan itu yang akhirnya mungkin jadi kejenuhan ya dari teman-teman bahwa terkait dengan pagu yang per hari ini kita sebagai organisasi dituntut untuk buat proker yang banyak, proker yang bagus buat mengharumkan nama kampus, nama fakultas, tapi kok nggak disupport itu dari segi pendanaannya. Mungkin itu yang jadi kritik besarnya. Berarti banyak banget catatannya teman-teman terkait permasalahan di kampus kita UPN Veteran Jakarta terkait tadi yang sudah kita bahas di awal terkait skema parking, ketersediaan lahan, terus kenyamanan, keselamatan untuk teman-teman kemah juga, dan transparansi kebijakan yang sampai saat ini masih sangat disayangkan ya teman-teman. Dan mungkin ini juga bisa menjadi pemantik juga nih untuk teman-teman normal lain, mungkin bisa kita naikkan lagi ke pihak rektorat melalui audiensi mungkin atau melalui aksi-aksi lainnya begitu mungkin teman-teman. Mungkin kita udah di penghujung pembicaraan juga ini masa sekarang nggak kerasa ya. Udah beberapa topik yang udah kita bahas juga terkait banyaknya isu yang terjadi di kampus kita akhir-akhir ini. Mungkin terakhir untuk Mas Ibad atau Mas Lutfi mungkin boleh kasih closing statement untuk teman-teman UPN Veteran Jakarta. Akan dulu Mas Lutfi dulu. Oke. Siap, mungkin closing statement dariku, mungkin ini juga sedikit pertanyaan retoris ya. Apakah kebijakan-kebijakan atau pembangunan yang kita rasakan hari ini itu salah satu bentuk politis daripada rektorat kita? Nah kita pun tahu tahun ini adalah tahun pemilihan rektorat baru, yang akhirnya kita lihat kok di tahun ini ada pembangunan baru, ada covering baru, ada pembangunan lahan parkir baru, kok nggak dilakukan kemarin? Apakah ini bentuk politis biar bisa maju melanggengkan antar Venus 2 periode? Nah, mungkin itu salah satu pertanyaan retorisnya dari kita yang kita pun sangat menolak keras ya, karena kita sebagai mahasiswa perlu rektor yang memang memikirkan daripada keselamatan mahasiswa, kenyamanan mahasiswa, dan juga efektivitas daripada pembelajaran mahasiswa. Kita perlu rektorat yang berani untuk berdialog sama mahasiswa, karena per hari ini pada Venus nggak berani untuk ketemu sama mahasiswa, nggak berani untuk berdialog sama mahasiswa. Mungkin itu kalau terakhir dariku, semangat kawan-kawan yang mungkin per hari ini berjuang untuk memperjuangkan hak mahasiswa di UPN Veteran Jakarta. Kita sama-sama untuk kita selalu suarakan apa yang menjadi hak mahasiswa. Mungkin dari itu sekian. Mungkin mulai dari Mas Lutfi untuk closing statement-nya. Ya kalau dariku, terus jaga demokrasi di ranah kampus. Jangan sampai ketika ada suatu kebijakan itu kebijakan untuk politis, tidak untuk kepentingan daripada mahasiswa itu sendiri. Terus suarakan hak-hak daripada mahasiswa itu sendiri agar kampus itu tidak seenaknya kepada kita. Jangan takut dan terus lawan. Itu benar. Terima kasih Mas Ibad dan Mas Lutfi. Terima kasih juga teman-teman Kemah UPN VJ. Mungkin sekian aja dari kami pada hari ini. Pembicaraan yang sangat berisi lah gitu dari mas-mas sekalian selaku perwakilan dari ormawanya masing-masing. Mungkin sekian dari saya juga, Nurfi Indriati selaku Kepala Departemen Riset dan Analisa Isu Kampus BEM UPN VJ. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih.